Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Putri dengan NIM 2502010200567. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan jurusan PJJ Manajemen S1. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review dan kritik terhadap dua tugas akhir. Dan di mana tujuan presentasi saya kali ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian manajemen. Baik, di sini saya mengambil dua tugas akhir. Yang pertama itu dengan metode analisis regresi linear berganda, yang kedua dengan metode ensemble S. Baik, untuk metode analisis regresi linear berganda, ini saya mengambil contoh dari penelitian Muhammad Aditya Abdul Aziz dengan NIM 24020010193 dengan judul tugas akhir, pengaruh brand equity dan brand image terhadap brand loyalty dengan konsentrasinya itu di bidang manajemen pemasaran atau marketing. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Lalu di sini ada gambaran singkat penelitian. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh brand equity dan brand image terhadap brand loyalty konsumen Pizza Hut Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan industri makanan cepat saji yang semakin ketat, serta pentingnya kekuatan merek dan citra merek dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Lalu di sini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand equity dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty secara parsial maupun simultan. Lalu alasan saya memilih tugas akhir ini yaitu karena penelitian ini dipilih untuk direview karena menggunakan analisis regresi linear berganda yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dua variabel independen, diantaranya brand equity dan brand image, serta satu variabel dependen yaitu brand loyalty. Metode ini tepat untuk digunakan karena peneliti ini ingin mengetahui apa pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun secara simultan terhadap brand loyalty. Lalu, namun setelah saya review, saya memiliki temuan. Yang pertama itu terhadap ini teknik sampling, bahwa penelitian ini menyebutkan bahwa penelitian ini menggunakan purpose sampling, sementara terdapat bagian yang menyatakan bahwa responden diberi secara acak. Ini mengalami ketidakkonsistenan bahwa sebenarnya jika memilih responden secara acak, itu tuh termasuk kepada non-probability sampling, bukan purpose sampling. Ketidakkonsistenan ini membuat prosedur sampling sulit direplikasi dan dapat menimbulkan keraguan terhadap keterwakilan sampel. Sebaiknya untuk peneliti itu gunakan satu istilah teknik sampling secara konsisten dan jelaskan secara mendalam kriteria responden yang digunakan itu. Lalu di sini ada terkait penyaringan responden. Peneliti ini menyebarkan kuesioner sebanyak ke 132 responden dan 22 jawaban tidak memenuhi kriteria sehingga tersisa 100 responden. Mengapa 22 respondennya ini tidak ditampilkan? Ini membuat pembaca tidak menilai apakah eksklusi data dilakukan berdasarkan kriteria yang objektif. Lalu saran saya terhadap temuan ini yaitu jelaskan kriteria eksklusinya, jumlah data yang gugurnya, dan alasan masing-masing kategori data tidak digunakan. Lalu di sini juga untuk operasional variabel. Brand equity terdiri dari brand awareness, lalu ada quality, brand asosiasi, brand image, dan lainnya. Lalu di sini tuh terdapat tumpang tindih karena indikator loyalty muncul juga pada variabel brand image, sementara brand loyalty juga merupakan variabel dependen. Tumpang tindih ini dapat mengaburkan batas konseptual antara variabel independen dan dependen. Pastikan bahwa peneliti ini memiliki definisi indikator yang jelas dan gunakan sumber instrumen yang asli yang teruji. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini
kesimpulan hasil review regresi linear berganda itu bahwa penelitian ini telah memiliki penelitian yang cukup baik karena menggunakan regresi linear berganda yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh dua variabel independen serta satu variabel dependen. Namun demikian, hasil review menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama pada ketajaman fenomena dan research gap, konsistensi teknik sampling, penyaringan responden, serta konsistensi antara metode yang dijelaskan dengan analisis yang ditampilkan pada penelitian. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SAMPLS. Di sini saya mengambil contoh dari penelitian Sevi Ilmiati dengan NIM 240201020 dengan judul tugas akhir yaitu analisis pengaruh work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening di KPP Madya Jakarta Barat. Konsentrasinya itu di bidang manajemen sumber daya manusia atau SDM. Metode yang digunakan yaitu SAMPLS. Lalu di sini ada gambaran umum. Gambaran umumnya ini menganalisis work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai di KPP Madya Jakarta Barat dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tuntutan kerja dan target penerimaan pajak yang tinggi, serta kebutuhan organisasi untuk menjaga keseimbangan kehidupan kerja, mengelola stres, dan mempertahankan motivasi pegawai. Lalu, alasan memilih penelitian ini karena penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai work-life balance, stres kerja, motivasi kerja, dan kinerja pegawai. Penelitian ini juga menarik untuk direview karena menggunakan PLSM dengan variabel intervening, sehingga dapat dinilai tidak hanya dari variabel hubungan langsung, tetapi juga dari kualitas model pengukuran, model struktural, efek size, model fit, dan pengaruh tidak langsung. Baik, di sini saya juga memiliki beberapa temuan dalam penelitian ini, diantaranya pada latar belakang. Latar belakang ini membahas tentang work-life balance, stres kerja, motivasi kerja, dan kondisi KPP Madya Jakarta Barat. Tetapi alurnya sudah relevan, tetapi terdapat beberapa bagian yang masih panjang, belum langsung mengarah pada model penelitian. Jadi dampaknya terhadap penelitian itu fokusnya menjadi kurang tajam. Lalu saya menyarankan untuk uraikan secara lebih terperinci, dimulai dari fenomena, kemudian masalah, variabel, research gap, dan yang terakhir itu ada tujuan. Disusun menggunakan piramid terbalik. Lalu di sini juga fenomenanya yang pertama data kinerja penerimaan itu 2023 sampai 2024 menunjukkan target penerimaan bruto, restitusi penerimaan neto, dan capaian. Namun, data penerimaan belum dapat secara langsung membuktikan bahwa work-life balance, stres kerja, motivasi, atau kinerja pegawai ini saling berpengaruh. Hubungan fenomenanya itu masih makro dengan konstruk individu belum sepenuhnya kuat. Lalu saran saya yaitu tambahkan data internal yang benar-benar merepresentasikan bahwa beban kerja, stres kerja, absensi lembur, atau indikator kinerja pegawai itu jika tersedia. Lalu di sini juga pada instrumen, yaitu menggunakan skala Likert dan indikator untuk 4 konstruk. Namun beberapa konstruk itu memiliki banyak indikator, tetapi justifikasinya pemilihan indikator perlu diperkuat. Lalu sajikan sumber indikator dengan alasan yang tepat, karena masih ada beberapa indikator yang kurang jelas. Lalu selebihnya seperti itu. Dan di pembahasan itu menghubungkan hasil dengan teori penelitian terdahulu, namun beberapa bagian cenderung mengulang hasil uji statistik. Pembahasan itu bagusnya tidak memasukkan kembali angka-angka statistik, karena itu sudah dibahas di sebelumnya, jadi di pembahasan itu pure hanya narasi saja. Lalu saran saya itu bahas mengapa hubungan terjadi dalam konteks KPP karakter pekerjaan fiskal, target penerimaan, dan kondisi pegawai. Lalu kesimpulan hasil review penelitian ini
dengan judul Analisis Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel interpening. Di KPP Madya Jakarta Barat itu telah memiliki penelitian yang cukup baik dan relevan dengan bidang manajemen sumber daya manusia. Menggunakan SAMPLS sesuai dengan karakteristik model penelitian yang melibatkan beberapa konstruk serta variabel interpening, sehingga penelitian tidak hanya menguji hubungan langsung antar variabel, tetapi juga hubungan tidak langsung melalui motivasi kerja. Dan penelitian ini juga menyatakan bahwa seluruh hipotesis itu diterima. Work-life balance berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan motivasi kerja, stres kerja berpengaruh terhadap kinerja dan motivasi. Lalu dan selanjutnya, motivasi kerja terbukti berperan sebagai variabel interpening dalam hubungan work-life balance dan stres kerja terhadap kinerja pegawai. Secara keseluruhan, penelitian SAMPLS memiliki keunggulan pada kompleksitas model dan kemampuannya dalam menguji hubungan langsung maupun tidak langsung. Lalu di sini ada perbandingan kualitas metodologis kedua variabel. Berdasarkan hasil review terhadap dua tugas akhir yang telah dianalisis, yaitu terkait penelitian Muhammad Aditya dan Sevi Ilmiati, yaitu dilakukan perbandingan dari sisi kesesuaian model penelitian, teknik analisis, pengujian instrumen, pengujian model, serta ketepatan interpretasi hasil penelitian pertama ini menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh terhadap variabel dependent. Berdasarkan struktur modelnya, penggunaan regresi berganda pada dasarnya sudah sesuai karena penelitian memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependent. Analisis yang digunakannya juga lengkap, seperti dimulai dari uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Dengan demikian, dari sisi kesesuaian antara tujuan penelitian, model hubungan variabel, dan teknik analisis, penelitian pertama memiliki struktur metodologis yang relatif sederhana dan mudah dipahami. Tetapi variabel ini juga memiliki kelemahan, yaitu terdapat pada interpretasi hasil statistik. Koefisien regresi sebesar 0,244 dan 0,362 tidak tepat apabila langsung ditafsirkan sebagai 24,4% dan 36,2%. Karena koefisien regresi menunjukkan perubahan pada variabel dependen akibat perubahan satu satuan pada variabel independen, bukan presentasi pengaruh. Lalu penelitian kedua itu terkait SAMPLS. Dengan struktur tersebut, SAMPLS lebih sesuai digunakan karena penelitian tidak hanya menguji hubungan langsung, tapi juga hubungan tidak langsung melalui variabel interpening. Penelitian ini secara eksplisit melakukan evaluasi outer model, inner model, model fit, bootstrapping, dan indirect effect. Lalu keunggulan penelitian kedua ini dibanding pertama itu yaitu kemampuannya untuk menjelaskan mekanisme hubungan antar variabel melalui variabel interpening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa work-life balance berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Stres kerja juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja, serta penelitian kedua mampu memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lain melalui mekanisme motivasi kerja. Kesimpulan saya sebagai reviewer yaitu berdasarkan hasil kritis terhadap kedua tugas akhir, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian memiliki topik yang relevan dengan bidang manajemen dan telah berusaha menyusun penelitian secara sistematis mulai dari latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, pengolahan data, pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Kedua penelitian juga telah memiliki hubungan yang cukup jelas antara variabel penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian pertama memiliki keunggulan pada kesesuaian dasar antara tujuan penelitian, model penelitian, variabel yang digunakan, dan teknik regresi linear berganda. Lalu sementara itu penelitian kedua ini memiliki keunggulan pada konsep kompleksitas dan kelengkapan model penelitian. Penggunaan PLSM sesuai dengan model yang dilibatkan variabel interpening, sehingga peneliti dapat menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung. Penelitian juga telah melakukan evaluasi outer model, inner model, S-square, effect size, bootstrapping, dan indirect effect. Namun demikian, penelitian kedua masih membutuhkan perbaikan seperti yang tadi saya bilang.
Secara reviewer, saya menilai bahwa penelitian kedua memiliki kualitas metodologis yang relatif lebih kuat dibandingkan model yang pertama atau dibandingkan dengan tugas akhir yang pertama, yaitu terkait regresi linear berganda. Namun juga saya memahami bahwa penggunaan metode yang lebih kompleks tidak otomatis membuat suatu penelitian lebih baik. Secara keseluruhan, saya menilai kedua penelitian ini layak dijadikan objek pembelajaran metodologi penelitian karena masing-masing menunjukkan karakteristik dan tantangan yang berbeda. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.